Sampun. Muhammad Ahmad Ba'du. Mohon maaf para Kiai Habaib, saya datang terlambat karena memang saya putar-putar Jakarta, Banjarmasin, Surabaya, macam-macam. Dan ada pertanyaan yang paling sering ditanyakan kepada saya itu soal hasil realcon dan quickcon. Nah, hasil realcon kita, hitungan kami punya tim sendiri yang tim itu mengentry data dari Surabaya, ada di depan di Bogor, ada di Depok, dan ada di beberapa tempat termasuk di Maluku. Itu mengentry data sejak hari H dari C1 yang kita peroleh dari relawan kita. Tetapi itu kemudian kita entry betul-betul melalui C1 yang kita dapatkan, kita foto itu. Nah, sejak hari pertama hasilnya itu selalu konsisten begini. Ini sudah terkumpul 152.000 ya. 100 besar sudah. Dan ini baru dapat tambahan 1 menit lagi. Suara terkumpul itu 29 juta. Anies itu dapat 36,9. Jadi setiap kali kemudian hanya ini aja berputarnya itu hitungan kita. Nah, hitungan kita itu dari mana? Ya, tanya lo kan baru begitu. Maka kemudian kita itu sebenarnya ini saya siapkan untuk hari H buat quickcon klaim kemenangan. Kita harus lawan dia kan gitu. Berapa hasilnya kan gitu. Nah, quickcon saya pun juga membuat quickcon. Quickcon saya itu di sini. Quickcon cuma 1.200 sampling TPS. Margin laporannya 2,5. Kemudian ada yang saya itu membuat sampling 4.000 TPS. Maksudnya begini, quickcon itu. Ya ini kan kita belum namanya ilmu statistik. Ilmu statistik itu membuat perkiraan dengan sebaran yang ada. Jadi misalnya gini, diambil Jawa Tengah 600 TPS, diambil Jawa Timur 650 TPS, diambil Jawa Barat 700 TPS. Lalu Jawa Tengah itu dilihat kondisi sosiologisnya, Pantura kayak apa, daerah selatan kayak apa, kota desa kayak apa, lalu disebar. Daerah merah, daerah hijau disebar semua sehingga 600 TPS di Jawa Tengah itu mewakili semuanya. Nah, 4.000 itu juga mewakili Indonesia. Nah, dari 4.000 yang kita pakai sampling, lalu kemudian kita ambil datanya dari 150.000 yang masih itu, kita ambil 4.000 kan cukup, ya kan? Hitungannya ini. Pada akhirnya, menurut hitungan saya, Anies itu akan mendapatkan 35,62, Prabowo itu 46,12, Ganjar itu artinya nggak sampai 50%. Berarti putaran kedua, Mas Agus. Iya. Berarti ini nanti kemungkinan. Iya, kalau menurut hitungan dari tim kita yang dari seluruh relawan itu harus Pak Ibu. Ini hitungan kita yang kita peroleh dari relawan kita. Tapi KPU punya hitungan sendiri soalnya. Itu masalahnya. Dan KPU hitungannya ya sudah kita ketahui, walaupun hitungannya dia itu sudah jelas ada banyak sekali kesalahan, diakui, ya kan? Kesalahan yang paling fatal itu satu TPS bisa memuat di Batur Malang. Itu satu TPS 136.118. 138.118. Nah, ini berdasarkan logika IT-nya itu sebenarnya penjelasannya simpel. Itu terjadi di hari kedua, yaitu tanggal 15. Angka itu. Ya, angka itu terjadinya masuknya ke tanggal 15. Nah, sebenarnya yang terjadi adalah 02 itu ketinggalan. Tapi karena dia harus mempertahankan hasilnya itu sama dengan quickcon yang 57%, maka otomatis dia harus menambahkan angka yang besar sekali pada 02. Nah, itu lalu kemudian ketahuan. Ketika ketahuan, dikoreksi kan gitu. Tapi koreksi yang dilakukan oleh KPU itu menipu, membohongi kita semua. Kenapa? Kemarin kan dia melakukan koreksi lagi, koreksi yang pertama 2.300, ya kan sudah ditemukan gitu. Lalu kemudian kemarin melakukan koreksi lagi. Apa yang dia koreksi? Dia menemukan 154.000
541 TPS itu mengalami masalah kepenuhan sama gitu. Lalu 154.000 ya, 154.000 ya, 154.000. Ini kata ketua KPU sendiri. Tetapi anehnya koreksi
Jadi pada waktu kemudian saya ya, ketika saya mau menampilkan ya seolah-olah memang sudah ada proses hukum gitu. Nah, jadi, ya sudah ini makanya keputusan ini ya keputusan di Jakarta Timnas udah ini sudah nggak bisa lagi langkah hukum. Yang bisa dilakukan adalah satu, turunkan Jokowi. Dua, batalkan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Yang keempat, yang ketiga adalah tolak hasil pilpres. Sudah itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini mau menjelaskan. Ayo. Ayo. Bentar.